warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Gadis Larasanti Triwulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batu, Jawa Timur. Kali ini saya akan mempraktekkan praktik coaching saya bersama rekan saya, Ibu Luber Firnantia. Selamat pagi Bu Luber. Beliau merupakan guru wali kelas 6. Berikut praktik coaching saya. Baik, selamat pagi Bu Luber. Selamat pagi Bu Gadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Dengan semangat saya berangkat ingin membagikan ilmu untuk anak-anak. Ya, semuanya untuk kebaikan anak. Masya Allah, terbaik. Kita memang harus semangat ya. Iya. Nah ya, ini pagi ini nih karena hari ini kita kosong ya pembelajarannya, anak-anak lagi olahraga. Saya ingin melakukan kegiatan praobservasi sebelum kegiatan observasi nanti saya lakukan. Nah, dari kegiatan praobservasi ini harapannya itu Bu Luber nanti bisa lebih siap dalam menyampaikan materi dan juga lebih percaya diri. Tapi kalau percaya diri saya udah yakin Bu Luber jos lah ya. Gitu. Jadi nanti di kegiatan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Luber? Boleh, tentu saja. Bukannya jos ya. Kalau saya seperti saya juga masih perlu banyak sekali belajar. Iya, sama kita di sini sama-sama belajar. Tujuannya observasi selain untuk menyiapkan pembelajaran lebih matang, juga untuk sama-sama kita melihat apa sih kekurangannya kita untuk bisa saling melengkapi. Ya betul, gitu Bu Luber. Nah, ini langsung saja ya kita mulai kegiatan praobservasi kita. Di sini pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajarannya Bu Luber. Jadi harapannya Bu Luber yang ingin dicapai itu apa? Ketika pembelajaran yang saya lakukan ini ingin meningkatkan kompetensi anak. Ya. Saya kan akan memberikan pembelajaran ke anak tentang matematika, tentang sudut, pengurusan sudut. Jadi harapannya anak-anak bisa membandingkan, tahu cara membandingkan ukuran untuk besar sudut. Kemudian anak juga bisa bagaimana sih kalau sudah belajar tentang sudut, mereka bisa menggunakan busur untuk bisa mengetahui besar sudut itu. Jadi nanti di pembelajarannya Bu Luber intinya ingin anak-anak meningkatkan kompetensinya di bidang matematika, terutama di sudut ya. Kalau di non kognitifnya mungkin Bu Luber yang ingin ditingkatkan apa? Yang ingin dicapai apa? Ya, anak menjadi lebih kreatif, kemudian aktif, sehingga mereka berani baik mengemukakan pendapat, berani untuk menjawab atau bertanya. Oh gitu. Jadi memang selain ada kognitif, ada non kognitif yang ya ingin Bu Luber capai dari pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah selanjutnya nih, saya ingin tahu area pengembangannya Bu Luber itu bagaimana pembelajarannya akan dilaksanakan? Saya ingin supaya anak-anak nanti ketika mempelajari tentang sudut ini, anak-anak bisa aktif, ya. Yang biasanya mungkin anaknya pendiam, dengan ketika mulai saya ajarkan dengan menggunakan media, saya bagi dalam kelompok, anak-anak semuanya bisa aktif. Ya. Suasana kelas juga bisa akan semakin lebih hidup. Ya. Jadi memang di sini Bu Luber menghadirkan media ya untuk anak-anak mungkin lebih hidup dan lebih kreatif dalam mendapatkan pembelajaran tentang sudut itu ya. Oke. Kemudian model pembelajarannya Bu, model pembelajaran yang dipakai Bu Luber apa? Saya pakai PBL. PBL. Jadi Bu Luber mengaitkannya dengan problem atau masalah di kehidupan sehari-harinya siswa ya, tentunya terkait sudut. Kemudian ada sintak-sintaknya ya Bu Luber ya, langkah-langkahnya sudah disiapkan ya Bu Luber ya. Problem bersemi. Oke, selanjutnya strategi Bu. Strateginya Bu Luber apa nih di pembelajaran kali ini? Mungkin tanya jawab atau? Pertama saya akan ceramah dulu. Dengan ceramah, kemudian tanya jawab. Kemudian saya juga akan membagi di dalam kelompok untuk di dalam kelompok nanti supaya tahu bagaimana sih masing-masing anak itu mempunyai kemampuan yang seperti apa gitu. Oh ya, jadi selain ada ceramah tanya jawab tadi ada diferensiasi proses ya.
diferensiasi proses. proses. Jadi, pembelajaran diferensiasinya udah masuk terkait diferensiasi proses di mana anak-anak ada ceramah, tanya jawab, ada juga secara berkelompok. Iya. Tadi saya juga dengar ada media ya. Iya. Nah itu salah satu strategi juga ya Bu Luber ya. Iya. Medianya gimana nih contohnya Bu Luber? Media yang saya buat, ini saya membuat judulnya itu dengan busjam. Busjam. Iya. Busjam. Busjam itu busur jarum jam. Oh, Jadi, busur jarum jam. ya, harapan saya dengan media ini anak bisa juga tertarik, kemudian mencoba dan mempermudah anak ketika ingin menentukan tuh nggak hanya berpikir gambaran begitu, dengan praktek langsung menggunakan mencoba itu anak akan bisa. Jadi itu saya membuat busur yang lebih besar ukurannya, saya berikan jarum jam dari Mika itu, kemudian nanti ada satu itu nanti isinya tentang besaran sudut, sehingga anak akan bisa membedakan mana sih yang termasuk lancip, mana yang siku-siku, mana yang tumpul. Gitu. Jadi memang lengkap ya di sini Bu Luber, berarti medianya bikin sendiri Bu Luber. Iya. Wah, luar biasa, berarti dengan media itu anak-anak bisa langsung mencoba sendiri. Oh, sudut ini berapa, sudut ini gitu ya, disambungkan dengan jam ya, putaran jam itu ya. Oke, betul, bisa. Nah, itu tadi sudah ada strateginya terkait diferensiasi proses, juga dengan pembuatan media pembelajaran yang bisa diakses semua anak. Sekarang tentang evaluasinya Bu. Evaluasinya kalau Bu Luber menggunakan evaluasi apa? Penilaiannya? Saya pakai tulis. Tes tulis. Kemudian juga secara lisannya melalui presentasi dari kelompok itu. Ada presentasi. Iya. Nanti kan setelah mencoba, saya bagikan ke kelompok-kelompok. Ini apa? LK-nya bekerja untuk kelompok-kelompok. Setelah itu nanti silakan bertukar. Misalnya kelompok satu ini mempunyai pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok yang lain dan sebaliknya seperti itu. Setelah itu nanti dipresentasikan hasil dari kelompok yang sudah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kelompok yang lain. Oke, jadi ada tes tulis secara formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman anak di pembelajaran kali ini, juga ada presentasinya yang tanya jawabnya juga mungkin ada nanti ya sama anak-anak. Oke, nah sip, kayaknya persiapannya Bu Luber sudah matang banget ini ya. Harapannya bisa. Harapannya seperti itu ya. Nah, oh ya, satu lagi, pelaksanaannya itu kapan ini Bu Luber? Besok Jumat. Oh, besok Jumat. Iya. Jam 10 setelah istirahat yang kelas 6 ya, kelas 6 Jumat. Jam 10. Oh, jam kedua ya setelah istirahat. Oke. Ya, oke. Mungkin saya lihat persiapannya Bu Luber semua matang sekali, dari model, strategi dan sebagainya udah Bu Luber siapkan dengan matang. Nah, harapannya nanti di observasi pembelajaran bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini gitu ya Bu Luber. Harapan saya seperti itu. Ya, semoga bisa maksimal. Itu saja dari saya Bu Luber, kegiatan praobservasi kita sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Semoga besok berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana semangat hari ini? Semangat! Sudah sarapan apa belum? Sudah! Luar biasa. Kemudian, kok kayak sepi ya hari ini? Banyak sekali yang nggak masuk. Ya wis, pasti ada alasan kenapa teman nggak masuk. Supaya pembelajaran hari ini belajar dengan lancar, kita akan mengawali dengan berdoa dulu ya. Iya, Asin. Kak Tomo, berdoa Asin. Persiapan berdoa selesai, masing-masing dimulai. Mana Pramu? Senang hari ini? Senang. Kelas 6 bisa? Yes, yes! Yes, yes! We are the best, the best, the best! Yes! Kalau senang coba sih. Kalau kau suka hati teriak hore.
mencoba absen presensi kita sesuai dengan huruf yang disebutkan Bluebell. Rujak, silakan kami. Berarti ya. Kemudian nangka. Oke, apel. Novel Sakit. ada 10. Berarti yang masuk 20. yang nggak masuk 10 anak. Baik, alasan hari ini kenapa kau senang? Bisa sekolah, untuk ilmu. Kok masa senang kenapa? Bertemu dengan teman, bisa bermain dengan teman. Ada yang seperti ini? Tidak ada yang sedih? Tapi dari tadi kalian wajahnya sedih, nggak sedia sama sekali. Indo kan senang kali gimana? Nah, kalian sedih hari ini? Enggak kan? Kalau senang berarti tundukkan wajah yang hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang sudut. Anak-anak kemarin sudah belajar keluar ya, mencari barang-barang di luar ada yang berbentuk sudut. Ada apa saja kemarin? Yang kamu cari di luar itu ada ranting pohon. Jendela. Yang di luar, yang di luar. Ada pohon, ada ranting. Oke, kita akan belajar tentang sudut. Tujuan pembelajaran hari ini tentang sudut, anak-anak bisa membandingkan ukuran sudut. Ada beberapa jenis sudut, dengan kamu melihat, akhirnya kamu bisa membandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Yang kecil disebut apa? Terus yang bentuknya tegak lurus begini disebut apa? Sekarang coba perhatikan di mana yang berbentuk sudut nau. Kamu lihat apa nau di sini yang ada sudutnya? Benda apa di ruangan ini? Buku. Chandra. Kalender. Fadil. Kaca. Jendela. Sudut adalah ukuran rotasi antara dua garis, ya, dua garis atau bidang yang bertemu pada satu titik. Ketika ditarik garis, dua garis akhirnya bertemu pada satu titik akan membentuk sudut seperti itu. Ada 3 macam sudut, sebenarnya lebih ya. Yang kemarin sempat Bluebell sampaikan ke anak-anak, ada 3 macam sudut. Kita menggunakan busur yang mana? Yang luar atau yang dalam? Kita menggunakan busur yang luar, ujungnya. Nah, berarti kita dari sini nolnya sampai sini, sampai 180. Ya. Jadi ada busur luar, ada busur dalam. Dalam kalau mengukur dari arah kanan, kalau yang luar dari arah yang sebelah kiri. Ya, coba jangan gambar ini. Mulut binatang-binatang itu membentuk sudut, ya kan? Ya, coba perhatikan. Mana yang mulutnya sudutnya paling kecil atau lancip? Buaya. Mulutnya buaya. Dari mulut kan dari yang paling sudutnya kecil sampai yang paling besar, paling ujung. Mulai dari buaya, singa, burung, ya, kudanil, pintar. Tepuk tangan buat semuanya. Semangat.
menggusur menggunakan jarum jam. Bukan memakai ini supaya anak tahu, oh kalau besarnya segitu, itu berarti pakai termasuk sudut yang mana ya? Lancip, siku-siku, atau tumpul. Contohnya, Bluebird ambil disakuin. Disaku derajat ini, Bluebird ambil satu. 110. Kita lihat dari 0 ya, sini 110 di sebelah sini. Oke, termasuk sudut lancip, siku-siku apa tumpul? Tumpul. Masuk ke tumpul. Oke, sekarang Bluebird mau. Ada yang mau sebelum ditunjuk Bluebird, ada yang mau coba ke depan? Ayo, siapa yang mau coba? Caranya? Oke, silakan cari. Berapa? 160 coba. Maksudnya mana? Siapa lagi yang mau coba? Ayo. Itu. Aji. Kenapa? Udah loh, ada itu sudah ada derajatnya, itu sudah ada jarum jamnya. Siapa yang mencoba? Oke Tita. Oh ya, Zarani tadi betul masalah punyanya Zarani. Oke, bagaimana jawabannya Lita? 130 ditumpul betul? Tapi bagaimana dengan jarumnya tadi? Nolnya di sini, 130 di mana? Nah, di sini. Akhirnya kan kelihatan ini kalau tumpul Lita. Ya. Oke. Siapa lagi? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E ya. Mulai dari April. A, B, C, D, E. A dengan A di sini. B di sana. C di sini. Sudut. Misalnya dari kelompok E, kamu lihat nomor 10 ya. Sudut berapa saja. Nanti akan ditukar. Kelompok yang lain akan mengerjakan punyamu. Yang ini bisa dikerjakan di sana, akan saling bertukar menjawab soal yang kalian buat di kelompok-kelompok tadi ya. Oke, siap ya? Nanti biar dulu sendiri yang lain. Biar jawab termasuk nanti jawab. Ya, kamu main dengan. Nah, seperti itu. Sebenarnya cocok ya gitu loh. Ini aja nih. Langsung kamu tulis. Ini termasuk sudut wajib. Kamu buat yang ini. Soal dari kelompok mana? Kelompok E. Soal dari kelompok E. Oke. Soal yang pertama. Diingatkan ya nih. Besarnya sudut berapa? 40 derajat termasuk sudut lancip. Betul atau salah? Betul. Oke, poin 1. Yang nomor 2 dapatkan 10 poin. Kita berikan tepuk tangan. Nomor 1, 179. 179 termasuk sudut. Tumpul. Oke, betul tumpul. Dari hasil dua presentasi teman tadi, dua kelompok tadi, ternyata semuanya sudah betul ya. Berarti sudah tidak ada masalah kan? Apa masih ada yang masih bingung ya menentukan antara lancip, tumpul? Sudah jelas semua. Coba lihat
jam dinding tas yang pendek diangkat. Apa nih? Bagus. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11 hari Jumat, yang laki-laki harus persiapan makan, nanti dilanjutkan. Sudah sebelum mengakhiri Bluebird mau bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini ya? Tentang pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kamu dapatkan? Dapat memahami berbagai sudut, menghitung sudut dengan busur. Senang kalian hari ini belajar tentang sudut? Dan kita terima kasih anak-anak sudah perhatian, sudah belajar dengan semangat hari ini. Juga kita menjaga semangat. Saya sampaikan selamat siang. Anak-anak boleh beristirahat. Persiapan untuk Jumatan. Selamat siang semuanya. Selamat pagi Bu Gadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya lihat Bu Gadis senyum-senyum cerah. Hati saya juga ikut cerah. Masya Allah sekali ya Bluebird, pakai pimpin juga cantik hari ini. Terima kasih. Baik Bluebird, hari ini yang sudah kita janjikan, kita akan melaksanakan pasca observasi, pasca kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Nah, tujuan dari pasca observasi ini untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan Bluebird itu sudah sesuai dengan yang diinginkan Bluebird dan sudah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sama Bluebird. Begitu ya Bluebird ya. Nah, saya boleh bertanya-pertanyaan sedikit ya? Oh iya. Oke, Saya akan coba menjawab sebisa saya. Insya Allah bisa. Nah, kita mengulas sedikit dari pembelajaran yang Bluebird sudah laksanakan. Tujuan dari pembelajarannya Bluebird kemarin apa? Yang pertama, di dalam pembelajaran saya ingin bagaimana anak-anak bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, kemudian ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, terus anak-anak yang kreatif, yang aktif di dalam pembelajaran. Kalau di dalam masuk dalam materi, Ya. kemarin kan tentang sudut, harapan saya di tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa juga belajar bagaimana mengetahui besar sudut, bagaimana cara menggunakan busur untuk bisa tahu ini sudut apa, seperti itu. Ya, jadi memang di pembelajarannya Bluebird ada kognitif dan non kognitifnya ya. Dari kognitifnya ada sudut dan non kognitifnya ada segi percaya diri dan mandirinya siswa juga. Nah, kemudian Ibu Bluebird waktu observasi kemarin gimana perasaannya Bluebird nih? Karena observasinya itu ada guru lain ya, Ya, kelas, ya, dan betul. otomatis kan ya kalau yang biasanya saya biasa begitu kan, ya agak mesti ada rasa redek gitu. Gitu ya. Ya sempat mungkin agak ngomongnya akhirnya jadi nggak karuan begitu kan. Gitu. Ya. Tapi dengan adanya observasi ini, jadi Bluebird lebih mengetahui Kekurangan saya. Iya, gitu, bukan kekurangan yang Apa ya? kurang Iya, tepat gitu mungkin ya. ada yang kurang pas atau apa gitu kan bisa dievaluasi. Oke, Bluebird. Kemudian proses pembelajaran yang dilaksanakan Bluebird di kelas kemarin bisa diceritakan lagi sedikit bagaimana prosesnya? Kemarin saya sempat gugup ya. Ya. Karena ya mungkin saya yang terlalu ngepres mempersiapkan LCD gitu kan. Perasaan saya sudah pas, sudah benar begitu. Ternyata ketika sudah mau memulai nggak bisa dibuka. Akhirnya saya harus minta tolong Mas Egi waktu itu kan sebagai TU untuk bisa membetulkan. Itu pun juga membutuhkan waktu yang mungkin agak akhirnya agak tertunda kan. Iya. Mestinya saya harus sudah mulai, karena hambatan seperti itu akhirnya ya memakan waktu yang agak lebih lama, sehingga
pembelajaran mungkin akhirnya lebih saya harus cepet-cepet supaya bisa mencapai Iya. target itu. Iya, jadi memang waktunya yang dibutuhkan ya memang kalau untuk persiapan menggunakan media seperti itu memang membutuhkan waktu ya Bu Luber ini. Kemudian kalau menurut Bu Luber dalam pembelajarannya Bu Luber itu apakah sudah melalui sintak-sintaknya yang PBL kemarin dari organisasi murid dalam masalah gitu? Sudah ya? Sudah ya. Sudah ya, sudah dirasa Bu Luber sudah. sudah melalui semuanya ya, mengorganisasi Membuat kelompok anak-anak ya. Betul, juga ada presentasi juga Iya, ya ada. Bu Luber. Selain itu kemarin Bu Luber juga menampilkan gambar-gambar ya. Iya, saya juga memakai media. Nah, berarti Bu Luber sudah melaksanakan diferensiasi dari proses dan juga produk ya. Jadi Iya. anak-anak ada yang presentasi gitu ya Bu. Ya, dari mereka membuat itu, Hmm. akhirnya mereka presentasikan. Ada yang bentuk lain ya Bu Luber ya, selain presentasi, selain bentuknya LK itu kemarin. Pertanyaan, lisan, cara lisan, Oh iya iya gitu. iya, itu ya. Itu jadi memang Bu Luber sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan sintak yang ada di rencana pembelajaran Bu Luber. Kemudian Bu Luber satu lagi terkait hambatan, adakah hambatan menurut Bu Luber saat pembelajaran itu? Kalau yang saya sampaikan tadi itu masuk hambatan enggak ya yang saya Iya. karena tadi Masalah mungkin waktu itu iya tadi betul. ya. Terus yang kedua ini mungkin atau karena ada guru lain di dalam kelas sehingga anak-anak kurang aktif gitu, kurang yang mungkin hanya tertentu saja yang bisa ketika saya tanya mereka menjawab dan nggak bisa seperti yang saya harapkan semuanya bisa aktif. Ketika saya menunjuk baru mereka bisa menjawab. Iya. Itu pun dengan agak malu-malu begitu. Dan harapan saya semuanya bisa aktif sehingga kelas itu rasanya bisa hidup. Gitu. Kalau menurut Bu Luber terkait anak itu, apakah memang karena ada guru lain di situ, ataukah ada penyebab lain? Kalau menurut Bu Luber. Mungkin salah satunya karena memang ada guru lain. Penyebab yang lain mungkin memang ada anak yang memang agak pendiam ya. Beberapa anak itu memang seperti itu. Jadi harus ini dulu dipaksa untuk misalnya saya harus bertanya dulu, saya menunjuk nama dulu, baru mereka bicara pun ya enggak yang bisa apa ya berani begitu. Jadi memang hambatan yang ada di kelasnya Bu Luber yang pertama itu kan terkait siswa dan yang kedua terkait masalah waktu ya. Kalau siswa tadi masalahnya kita korek masalahnya karena memang terkait ada guru lain di situ dan juga karena memang ada sebagian anak yang pendiam gitu ya, memang pendiam gitu. Kemudian kalau masalah waktu tadi karena memang butuh persiapan lebih gitu ya Bu Luber ya. Nah kalau menurutnya Bu Luber nih udah tahu nih hambatan-hambatannya itu tadi, mungkin apa yang bisa Bu Luber lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bu Luber? Kalau yang pertama ini berarti saya harus mempersiapkan lebih awal lagi. Ya. Kalau waktunya. Kalau yang kemarin itu kan saya begitu bermasuk saya baru memulai. Kalau ini mungkin saya harus sebelumnya, entah 15 menit sebelum memulai pembelajaran saya harus sudah mempersiapkan. Itu. Terkait yang kedua, ya mungkin begini. Pada dasarnya orang itu kan memang malu kalau merasa dia salah. Atau dianggap nggak benar begitu kan, sehingga anak itu nggak berani menyampaikan, takutnya nanti saya salah atau nanti dikatakan pokoknya pada saat seperti itu kan, sehingga saya mempunyai pikiran saya akan mencoba mungkin dengan cara ini mungkin apa bisa merubah anak-anak. Mungkin begini ketika saya mengajukan pertanyaan begitu biar anak-anak menulis, semuanya ditulis saja. Gitu, ditulis. Nah, nanti mungkin kalau langsung begitu kan mereka takutnya salah yang disampaikan ya. Akhirnya ketika ditulis, nanti mereka tinggal membaca, jawabannya tinggal dibaca. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, pikiran saya sih, begitu, tetap ditulis, kemudian saya buat dipindah ke temannya. Misalnya saya setel musik gitu ya.
sambil digerakkan jawaban anak itu dipindah. Nah, sambil ada musik bergerak. Ketika saya bilang stop, nah itu baru nanti di situ ya. Nggak tahu kan berarti jawaban depannya itu jawaban siapapun kan nggak tahu. Iya, Nah, ketika ada pertanyaan, akhirnya dia kan, oh ini butuh Ini jawabanku, bukan butuh bagus, nggak apa-apa, saya sampaikan. Nah, Itu iya. mungkin cara saya yang berikutnya akan saya buat seperti itu, kira-kira bisa memancing anak-anak enggak untuk Iya. sampai akhirnya semuanya bisa aktif dan berani. Benar, Bu. Gitu. Jadi sebelum memang anak-anak bisa langsung berubah untuk menjadi percaya diri, dilatih percaya dirinya dengan bisa berbicara walaupun bukan punyanya ya. Iya. Jadi dia bisa untuk berbicara lebih percaya diri gitu ya di dalam kelas. Oke. Sangat bagus Bu. Siapa Bu Lida di dalam mengatasi Ya, itu kemarin cuma pikir apa seperti itu gitu loh, tapi ya nggak tahu sih kira. Tapi harapan saya semoga kalau saya buat cara seperti itu nantinya bisa berhasil. Insya Allah bisa ya, kita coba dulu. Iya. Karena sudah ada rencana aksi yang Bu Luber sampaikan itu, kira-kira sekarang bagaimana caranya, kapan waktunya agar rencana-rencananya Bu Luber itu dapat terlaksana? Iya, untuk ke depan. Ya, Ya. kira-kira kapan nih biar tidak hanya sekedar Ya akan saya mulai secepatnya. Oke, dalam secepatnya. iya secepatnya untuk Mungkin- pembelajaran berikutnya ini ya. saya akan melakukan seperti itu. Dari pembelajaran berikutnya ya. Oke. Baik Bu Luber, terima kasih nih sudah berbagi pengalamannya, sudah berkeluh kesah, berbicara, berdiskusi dengan saya terkait pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Semoga apa yang Bu Luber rencanakan nanti bisa terlaksana dan lancar dilaksanakan di kelas. Begitu ya Bu Luber? Ya, terima kasih juga Bu Gadis sudah mau membantu saya juga untuk saya bisa mengoreksi diri saya begitu. Sama-sama kita sedang bekerja sama di sini, berkolaborasi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kelas. Begitu ya Bu Luber? Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.